Ya, kalau minggu lalu kita sudah tahu apa itu konsep logaritma, yaitu kebalikan pangkat. Nah, hari ini kita akan melihat apa itu fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu prinsipnya adalah kebalikan dari fungsi eksponen. Ya, kemarin ini kita sudah belajar fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu kita kenal bentuknya seperti ini. Y sama dengan C pangkat X. Jadi kalau X-nya tambah naik, Y-nya pun akan tambah naik. Maka dia akan monoton naik. Tergantung C-nya juga ya. Kalau C-nya antara 0 sampai 1, X-nya tambah naik, Y-nya malah tambah turun. Itu fungsi eksponen yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, apa sih artinya kebalikan atau inverse? Inverse atau kebalikan pada fungsi itu maksudnya tukeran. Yang tadinya si X jadi Y, yang jadinya Y jadi X. Perhatikan. Yang tadinya Y di sini, sekarang jadi X. Yang tadinya X jadi Y. Nah, ini adalah kebalikan atau inverse. Ya. Cuma kalau di fungsi itu kita melihat nilai perubahan Y jika X-nya berubah. Jadi yang kita cari Y-nya sebenarnya. Untuk mencari Y, dari konsep logaritma kemarin kita tahu bentuk X sama dengan C pangkatnya itu sama saja artinya dengan Y sama dengan C log X. Ya, kemarin kita sudah belajar kalau yang bentuk atas sama bawah ini adalah sama. Ya, nah jadi fungsinya adalah yang ini yang kita pakai. Jadi kalau X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Kita lihat perubahannya seperti apa nanti. Ya, nah syaratnya sama. Disyaratkan bilangan pokoknya tidak boleh 1. Kenapa ya bilangan pokoknya tidak boleh 1 si C-nya? Karena kalau 1 dipangkatkan berapapun jadinya 1. Ya, jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1. Jadi nggak jadi fungsi. Ya. X-nya berapapun jadi 1. Jadi X-nya berapapun Y-nya 1 itu akhirnya dia akan berubah menjadi garis linear. Ya, fungsi garis, bukan fungsi eksponen. Sama, ini juga syaratnya C-nya tidak boleh 1 dan C-nya harus positif. Ya. Jadi kesimpulannya, jika ada suatu fungsi sama dengan C pangkat X, C-nya positif, C-nya tidak sama dengan 1, maka yang disebut dengan inverse atau kebalikannya adalah C log X. Ya. Tadinya C pangkat X, kebalikannya adalah C log X. Mungkin kalau pakai abstrak begini kalian bingung, kita perhatikan apa sih maksud berkebalikan. Kita lihat. Kita bandingkan. Ini yang atas adalah fungsi eksponen. Kita sudah belajar kemarin ini, kalau fungsi eksponen itu seperti ini, diminta domain. Ini dx itu domain ya. Domain itu daerah asal. X-nya harus berkisar dari min 3 sampai 3. Maka saya siapkan di tabel dari min 3 sampai 3, kita isi. Kalau X-nya min 3, 2 pangkat min 3. Artinya 1 per 2 pangkat 3 alias 1 per 8. Kalau X-nya min 2, berarti 2 pangkat min 2, artinya 1 per 4. Ya. Kalau X-nya min 1, artinya 2 pangkat min 1 adalah 1 per 2. Kalau X-nya 0, 2 pangkat 0, berapapun dipangkatin 0, 1. Kalau X-nya 1, 2. Kalau X-nya 2, 4. Kalau X-nya 3, sini jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Kita bandingkan dengan fungsi logaritma. Katanya logaritma ini kebalikan si pangkat ya. Tadi C pangkat X, sekarang C log X. Ya, kita perhatikan. Sekarang kita ganti nilai X-nya dengan 1/8. 2 log 1/8. Artinya 2 log 2 pangkat min 3 ya. Artinya 2 dipangkatin berapa sih jadi 2 pangkat min 3? Gitu kan? Jadi jawabannya adalah min 3. Ya, 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, jadi di sini jawabannya adalah min 3. Sama, yang ini juga yang 1/4. Ya, yang 1/4, 2 log 1/4. 1/4 itu adalah 2 pangkat min 2. Maka hasilnya min 2. Ya, artinya 2 dipangkatin berapa sih jadi 2 pangkat min 2 ya? Ya, pangkat min 2 lah. Yang ini juga sama. 2 log setengah. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Artinya 2 dipangkatin berapa jadi 2 pangkat min 1? Ya, jelas 2 pangkat min 1 lah. Ya, ini sudah kita belajar minggu lalu. Nah, lalu kalau X-nya diganti 1, 2 log 1. 2 pangkat berapa jadi 1? Pangkat 0.